Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di pertemuan 15 mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Seperti kita ketahui bersama bahwa sektor publik itu dinilai bukan dari besarnya laba, tapi bagaimana dia bisa menjalankan kegiatannya dengan efektif, efisien, maupun ekonomis. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan juga non-finansial. Sistem pengukuran kinerja sebagai alat pengendalian organisasi dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah tentunya. Pengukuran kinerja digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Pengukuran kinerja untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja yang pertama adalah untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya. Yang ketiga adalah untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goals congruence. Kemudian sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dalam kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat dari pengukuran kinerja yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Karena yang penting adalah bagaimana menilainya. Kemudian memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ada target yang harus dikejar oleh masing-masing individu. Kemudian untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja tersebut. Kemudian sebagai dasar untuk memberikan penghargaan maupun hukuman atau reward and punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang disepakati. Ada juga sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan, kemudian membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, kemudian membantu pemahaman proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan keputusan itu dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja itu ada informasi finansial, ada informasi non-finansial. Kalau informasi finansial itu diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat atau disusun. Penilaian dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Tetapi ada juga informasi yang non-finansial. Misalkan data awalnya itu juga masuk ke dalam non-finansial, atau dokumen konfirmasi dari pelanggan itu juga masuk ke dalam informasi non-finansial, atau yang memang berhubungan dengan non-angka tapi akan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi. Di sini tadi disebutkan juga mengenai variabel kunci yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menjelaskan faktor pemicu, sangat volatil, dapat berubah dengan cepat, kemudian tidak dapat diprediksi. Jika terjadi perubahan, perlu diambil tindakan segera, atau variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara lain. Kemudian contoh variabel kunci, misalkan dinas itu atau dinas atau unit kerja itu dan variabel kuncinya apa? Misalkan rumah sakit, nah dia variabel kuncinya itu tingkat penghunian kamar yang digunakan. Ketika bahas klinik kesehatan, berarti jumlah pelanggan per hari. Kemudian PLN, KWH yang terjual, Telkom jumlah pulsa yang terjual. Kalau untuk PDAM jumlah debit air yang terjual dan lain-lain. Kemudian sini juga disebutkan mengenai balance scorecard. Jadi balance scorecard ini adalah untuk mengukur kinerja organisasi dari aspek finansial dan non-finansial.
Pengukuran itu meliputi 4 aspek, yaitu perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif efisiensi, perspektif internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kalau membahas mengenai perspektif finansial, jadi aspek keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan dari strategi ini memberikan perbaikan yang mendasar atau signifikan. Yang kedua adalah mengukur kinerja yang mempertimbangkan adanya tahapan siklus kehidupan bisnis, tentang ada growth, ada sustain, ada harvest, lain-lain. Kemudian perspektif kepuasan pelanggan ditujukan kepada kemampuan internal untuk meningkatkan kinerja produk, misalkan dengan inovasi dan teknologi. Kemudian dalam perspektif ini peran riset pasar sangat besar dan sangat penting menentukan tingkat produk tersebut diminati atau tidak. Kemudian perspektif efisiensi proses internal, ada 3 proses bisnis utama, ada proses inovasi, ada proses operasi, dan pelayanan purna jual. Kalau mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengenai pentingnya suatu bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, kemudian meningkatkan pengetahuan karyawannya. Kemudian peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Kalau indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Kemudian indikator ini sebagai dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Kemudian faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kinerja unit kerja organisasi. Kemudian indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun yang non-finansial. Pengembangan indikator kinerja. Nah, ada pengembangan terhadap biaya pelayanan, penggunaan, kualitas dan standar pelayanan, cakupan pelayanan, dan kepuasan. Biaya pelayanan, pengembangan indikator kinerja biaya pelayanan. Indikator biaya diukur dalam biaya unit, misalnya biaya per unit pelanggan. Jika tidak dapat ditentukan, biaya unitnya akan dibuat rumus sendiri. Kemudian penggunaan, indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Kemudian ada kualitas dan standar pelayanan, ada cakupan pelayanan. Kepuasan, indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung, jadi mengisi kuesioner atau maupun pertanyaan berbentuk lisan. Kemudian contoh pengembangan indikator kinerja, misalkan di rumah sakit ada biaya total rata-rata per pasien yang masuk, kemudian biaya rata-rata layanan medis dan paramedis per pasien yang masuk dan lain-lain. Kemudian klinik kesehatan sama contohnya. Sorry. Kemudian langkah-langkah adalah pengukuran value for money. Jadi langkah-langkahnya itu adalah dengan pengukuran efisiensi, pengukuran efektivitas, dan pengukuran outcome. Kemudian ada tren. Tren itu digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian unit kerja, misalkan A plus BT. Y itu sebagai indikator kinerja, A itu sebagai indikator kinerja autonomous, dan T itu adalah time lag-nya. Ini estimasi indikator kinerja menggunakan regresi. Oke, demikian dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan silakan diajukan pertanyaan jika ada yang tidak paham. Terima kasih.